Yang kedua, respon yang benar terhadap kasih Allah yang telah nyata. Yaitu apa? Hiduplah dalam terang. Yohanes 3 ayat 19 berkata apa? Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, tidak cukup kita hanya mengucap syukur. Betul, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tapi sekali lagi saya katakan, tidak cukup hanya mengucap syukur. Tidak cukup hanya merasa puas setelah menerima anugerah. Yang Tuhan kehendaki, hiduplah dalam terang. Pak Pendeta, apa maksudnya hidup dalam terang? Lihat ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Artinya Bapak Ibu, hidup dalam terang. Artinya bagaimana Bapak Ibu dan saya mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Apa yang dimaksud hidup dalam terang? Yaitu kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak cukup hanya bersyukur, tidak cukup hanya puas menjadi orang percaya. Tapi sekarang yang Allah kehendaki, hiduplah, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 8 dan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, pelayan, bahkan pemuda remaja, mari hiduplah dalam kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita sudah menerima kasih karunia-Nya yang Tuhan kehendaki sekarang. Hiduplah dalam terang. Hiduplah berbeda dengan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Contohnya jelas di ayat sebelumnya, Efesus pasal 5 ayat 3. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Saya sungguh menghimbau kita semua. Mengingatkan kita semua. Jangan puas hanya menjadi percaya. Tapi coba lihat diri kita. Apakah kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak sudah hidup dalam kebenaran? Tuhan berkata apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Artinya gini. Artinya jangan mentang-mentang Allah mengasihi kita, terus kita seenaknya saja berbuat dosa. Tuhan berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Betul ada kasih Allah yang luar biasa. Tapi jangan main-main terhadap dosa. Jangan permainkan Allah dengan hidup dalam dosa. Tuhan mau hiduplah dalam terang, hiduplah dalam kebenaran. Maka hidup kita akan menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa kasih Allah sesungguhnya sudah tersedia. Anugerah Allah sudah tersedia bagi kami, bagi semua orang. Tetapi tidak cukup kami hanya tahu. Tetapi Tuhan mau kami untuk membuka hati, percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kalau sekiranya ada anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, ingin membuka hatinya buat Tuhan. Karena mereka sadar mereka perlu Tuhan.
Biarlah Tuhan tolong pimpin hidup mereka, bimbing mereka Tuhan. Supaya mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup di dalam terang Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Kami yang sudah percaya, biarlah kami tidak cukup hanya puas, bersyukur, tetapi biarlah kami mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkatilah kami, Tuhan tolonglah kami, berjalanlah bersama kami sepanjang minggu ini. Jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Simpan firman Tuhan dalam hati, ingat dan lakukan dengan setia. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan telah kita dengar. Mari kita meresponi dengan lagu keputusan Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.